Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa arsala rasulahu lida'wati ila tauhidihi wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin alladzi ballagar risalah wa addal amanah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin yang sangat dirahmati dan dimuliakan Allah, pertemuan kita insyaallah kita akan membahas satu tema. Ini adalah merupakan dasar yang kemudian menjadi jembatan mengantarkan kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu tauhid adalah merupakan pangkal keselamatan dunia dan akhirat. Saudaraku, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang insya Allah selalu senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah oleh diri kita semua, sesungguhnya tauhid adalah merupakan dasar paling agung dalam ajaran agama kita. Tauhid bukan hanya sekedar konsep, tapi tauhid adalah pondasi hidup. Bahkan tauhid adalah penentu keselamatan. Dan kemudian tauhid itu menjadi kunci masuknya kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa di antara kita yang dia benar-benar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh ia akan diberikan keamanan. Sungguh dia akan diberikan ketenangan. Sungguh dia akan diberikan kemenangan. Baik hidupnya di dunia, apatah lagi dia kembali ke akhirat. Hadirin kaum muslimin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Namun siapa di antara kita yang dia menyimpang daripada tauhid, maka hidupnya sudah pasti akan gelisah, hidupnya sudah pasti akan sengsara, bahkan di akhirat dia akan mendapatkan ancaman. Allah Subhanahu wa taala memberi ketegasan kepada kita semua di dalam Quran surat Al-An'am ayat 82. Lantas Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang mereka beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman atau perbuatan kesyirikan, mereka itulah yang mendapatkan keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Bahkan di dalam Quran surat An-Nahl ayat ke-36, Allah menegaskan kepada kita dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan ani budullaha wajtanibu taghut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus seorang rasul pada tiap-tiap umat dengan tujuan untuk menyuruh umat itu agar mereka menyembah kepada Allah dan mereka menjauhkan dirinya daripada tauhid, segala sesembahan selain kepada Allah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita dalam sabdanya, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang dia telah meninggal dunia dan dia tetap konsisten dengan ketauhidannya, mengaku tidak ada Tuhan selain Allah, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, innallaha harama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajh Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengharamkan neraka atas seorang hamba yang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tentunya dengan ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan ada kisah menarik yang menambah kekuatan pembahasan kita di kesempatan yang sangat berbahagia ini berkaitan dengan kisah Mu'adz bin Jabal. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, tahukah engkau hak Allah atas hambanya dan hak hambanya atas Allah? Maka Mu'adz menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui.
Kemudian Rasulullah SAW bersabda, hak Allah atas hambanya itu Mu'adz adalah mereka menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kisah ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengajarkan kepada kita tentang tauhid. Tauhid adalah hak Allah yang paling agung dan dengan menunaikannya hamba akan mendapatkan keselamatan. Lalu yang kedua, kisah seorang pelacur dan seekor anjing. Seorang pelacur melihat seekor anjing kehausan, lalu ia mengambil air dengan sepatunya, lantas kemudian memberikan minum kepada anjing tersebut. Maka Allah mengampuni dosanya. Hadis riwayat Bukhari. Para ulama menyebutkan kisah tersebut karena dalam hatinya masih ada tauhid dan rahmat Allah. Allah pun memberinya ampunan. Ini menunjukkan tauhid yang murni bisa menjadi penyelamat bagi orang yang berdosa walaupun dosanya itu berat, selama ia tidak melakukan kesyirikan. Lalu pandangan ulama terhadap permasalahan yang kita kemukakan. Yang pertama, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, inti dari dakwah para nabi adalah tauhid. Siapa yang mewujudkannya, maka ia akan mendapatkan keselamatan. Bahkan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyatakan, tidak ada kebahagiaan, tidak ada keselamatan di dunia dan di akhirat kecuali dengan tauhid. Ia adalah jalan keselamatan dan fondasi kehidupan seorang mukmin. Maka kita bisa mengambil pembelajaran dari kutipan-kutipan pembahasan di atas. Yang pertama, tauhid adalah tujuan penciptaan manusia dan jin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat ke-56, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia kecuali dalam penciptaannya itu adalah untuk ibadah kepada Allah. Yang kedua, keselamatan dunia dan akhirat hanya dapat diraih dengan tauhid yang sempurna. Ketiga, syirik menghapus semua amal dan membawa pelakunya ke neraka jika dia tidak bertobat kepada Allah. Yang keempat, tauhid adalah jaminan keamanan dan petunjuk bagi orang-orang yang ikhlas. Yang kelima, tauhid mengangkat derajat seseorang meskipun amalnya sedikit. Yang keenam, tauhid adalah kunci surga dan penyelamat dari neraka. Dan yang ketujuh, menjaga tauhid berarti menjauhkan diri dari segala bentuk kesyirikan, baik besar maupun kecil. Sebagai penutup jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita pahami secara bersama, sesungguhnya tauhid bukan hanya sekedar ucapan la ilaha illallah. Akan tetapi tauhid adalah keyakinan, amal, dan komitmen hidup seorang hamba. Semoga kita tergolong orang-orang yang menjaga tauhid kita hingga akhir hayat kita. Dan dengannya Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya tanpa hisab. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Semoga memberikan manfaat kepada kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.